Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Pak Menko, saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman wartawan sekalian. Yang pertama, saya ingin memberikan penjelasan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini, pengendalian COVID sudah cukup baik sekali. Artinya, kasus aktif mengalami penurunan, lantas angka sembuhnya mengalami peningkatan. Walaupun angka kematian di Indonesia masih berada di atas angka kematian global. Tetapi ini pun mengalami penurunan. Yang beberapa pekan terakhir angka kematian berada pada posisi 3,3%. Pada hari kemarin sudah turun menjadi 3,19%. Membandingkan kasus Indonesia dengan global saat ini adalah terjadi selisih 15,65% kasus aktif Indonesia dengan dunia. Kasus aktif kita 12,78%, sedangkan kasus aktif dunia 28,43%. Di sejumlah negara terjadi kenaikan kasus yang sangat tinggi sekali. Demikian juga angka kesembuhan. Angka kesembuhan di tanah air kita dengan angka kesembuhan global selisihnya sudah mencapai 14,83%. Suatu selisih yang sangat tinggi sekali, yaitu di negara kita 84,03%, sedangkan angka kesembuhan global 69,20%. Prestasi ini tentunya harus kita jaga dan kita pertahankan. Namun, dalam beberapa hari terakhir, terjadi penambahan kasus di sejumlah daerah. Bahkan di ibu kota negara mencapai kasus yang relatif lebih tinggi dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. 2 hari yang lalu, kasus mencapai 1.579 dan kemarin 1.300-an. Oleh karenanya, teman-teman wartawan sekalian, kita harus mampu mengajak seluruh komponen bangsa untuk patuh kepada protokol kesehatan. Memang juga harus diakui bahwa terjadi peningkatan kasus selama libur panjang yang lalu. Namun, kalau dilihat angkanya, masih bisa kita kendalikan. Artinya tidak lebih tinggi dibandingkan pada libur panjang bulan Agustus yang lalu. Sejumlah rumah sakit di Banten dan juga di Jawa Barat serta Jawa Tengah mengalami peningkatan sudah di atas 70% untuk ruang ICU. Sedangkan di Jakarta, angka keterisian ruang ICU mencapai 69,5%. Tetapi ini pun harus bisa kita upayakan untuk tidak menambah lagi. Sejumlah kasus yang ikut menambah terjadinya kasus selama libur panjang yang lalu adalah kegiatan-kegiatan kerumunan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, terutama di wilayah Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, di wilayah Kelurahan Petamburan dan juga wilayah Selipi, kemudian juga Tebet Timur serta Megamendung. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat yang ikut dalam aktivitas tersebut agar secara sukarela bersedia untuk melakukan swab antigen yang telah disiapkan oleh pemerintah dan juga Dinas Kesehatan DKI di sejumlah puskesmas. Pemeriksaan itu dilakukan secara gratis kepada masyarakat. Hal ini sangat penting agar bisa sesegera mungkin diketahui apakah mereka yang ikut kerumunan tersebut terpapar atau tidak. Apabila sudah positif terpapar COVID melalui pemeriksaan swab PCR, maka harus dilakukan langkah-langkah sedini mungkin, baik melakukan isolasi mandiri secara
personal yang disetujui atau diberikan rekomendasi oleh petugas puskesmas atau isolasi yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini adalah sebuah langkah upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat. Karena pengalaman kita selama 8 bulan lebih, apabila gejalanya ringan, bisa sembuh 100%, angka kematian 0%. Namun, apabila gejalanya masuk ke fase yang lebih tinggi, yaitu gejala sedang, angka kematian mencapai 2,6%. Adapun masuk kepada fase yang lebih tinggi, yaitu gejala berat, angka kematian mencapai 5,5%. Dan ketika masuk kepada fase kritis, angka kematian menjadi sangat tinggi, yaitu 67,4%. Inilah tugas kita semua untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat agar secara sukarela bersedia melakukan pemeriksaan swab, apakah swab PCR maupun swab antigen. Sekali lagi, upaya untuk mengetahui secara dini akan sangat membantu percepatan penyembuhan. Dan yang terakhir, kami berharap ketegasan dari seluruh Satgas, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, untuk melaksanakan aturan yang telah disusun oleh pemerintah daerah, baik itu peraturan yang bersifat perda maupun pergub, perbupati, dan perwali kota. Dan kami sekali lagi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada daerah-daerah yang telah melakukan upaya-upaya penegakan sanksi dan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Sekali lagi, protokol kesehatan adalah solusi bangsa kita untuk bersama-sama melawan COVID ini. Walaupun pemerintah telah menyiapkan sebuah program vaksin, namun dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu mengatakan, sebelum vaksin ini diberikan pada masyarakat, maka vaksin terbaik hari ini adalah patuh kepada protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Demikian Pak Menko. Terima kasih teman-teman wartawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.